Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Fitria Mukaromah, kelas Ekonomi Syariah E, semester 5 ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aji Damanuri selaku dosen pengampu matkul metodologi penelitian. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah karena pada hari ini saya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dunia sampai akhirat kelak. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi pada makalah metodologi penelitian, yakni makalah ke-9 sampai ke-11. Adapun judul dari makalahnya yakni ada desain penelitian kuantitatif, desain penelitian tokoh, dan juga plagiarisme. Pembahasan desain penelitian kuantitatif. Desain umum penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri itu adalah salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry didasarkan oleh filsafat positivisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi di mana objek telaah penelitian eksplanasi itu menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan dan dapat dilakukan dengan survei maupun eksperimen. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini, kita bahas teori dulu ya. Teori itu adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep serta berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, dan membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena dalam penelitian. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif yakni teori sebagai sumber hipotesis, lalu teori sebagai panduan dalam pengumpulan data. Teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif ini ada observasi terstruktur, survei dengan kuesioner, eksperimen maupun eksperimen semu. Prosedur penggalian data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan kajian eksperimental maupun studi survei. Analisis dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini ya, penggunaan program statistik itu merupakan suatu yang mutlak dilakukan. Jenis statistik yakni metode deskriptif dan statistik inferensial, terbagi menjadi parametrik maupun non-parametrik. Teknik statistik didasarkan pada tujuan penelitian dan juga jenis data. Jenis data itu ada nominal, ordinal, interval maupun rasio. Tahap dalam penelitian kuantitatif menggunakan komputer, satu yakni pengkodean data, kemudian pemindahan data ke komputer, lalu pembersihan data, penyajian data, lalu penganalisisan data, pengujian hipotesis sampai ditemukannya adanya kesimpulan. Lanjut ke desain penelitian tokoh. Pengertian desain penelitian tokoh yakni sebuah desain atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian itu pada sejarah ketokohan seseorang yang memang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Adapun metode penelitian tokoh secara umum itu ada dua ya, yakni metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode penelitian tokoh, langkah-langkah metodologisnya: satu, menentukan bidang kajian yang menjadi minat si peneliti. Kemudian bidang yang dipilih adalah memang bidang yang paling dikuasai oleh peneliti tersebut. Selanjutnya membuat daftar tokoh yang ahli di bidang yang akan dikaji. Kemudian lanjut ke dibuat peringkat ketokohan berdasarkan karya maupun pandangan masyarakat luas tentang tokoh tersebut, lalu dibuat daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tokohnya, kemudian menentukan tokoh yang dipilih untuk dikaji. Selanjutnya, untuk menambah wawasan tentang tokoh yang dikaji, peneliti melakukan kajian terlebih dahulu tentang siapa saja yang memang pernah meneliti tokoh tersebut sebelumnya. Nah, baru memulai studi dengan mengumpulkan data. Manfaat penelitian tokoh: ada hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan
pengetahuan ilmiah baik di masa lalu maupun di masa depan. Selanjutnya, hasil penelitian itu berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia banyak. Untuk tujuan dari penelitian tokoh, satu, memperoleh gambaran yang utuh tentang sang tokoh tersebut, kemudian memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan strategi yang digunakan dalam melakukan bidang yang digeluti. Selanjutnya dapat menunjukkan ya orisinalitas pemikiran, sisi-sisi kelebihan dan kelemahan sang tokoh yang dikaji tersebut. Untuk pendekatan studi tokoh, pendekatannya ada banyak ya, ada tematis, autobiografi, masalah khusus, pendekatan construction of this, ada banyak. Lanjut ke materi plagiarisme. Definisinya yakni berasal dari bahasa Latin yakni plagiarius yang bermakna merampok atau membajak. Plagiarisme adalah tindakan menyerahkan atau menyajikan ide atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Hukum dari plagiarisme. Plagiarisme sering dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini menyangkut tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk bentuk-bentuk plagiarisme, jenis-jenisnya ada plagiarisme verbatim, plagiarisme kain perca, plagiarisme parafrase, ada plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, dan juga ada plagiarisme struktur gagasan. Dampak plagiarisme ini dapat menyuburkan sifat pemalas, sumber reputasi yang buruk, menghilangkan rasa percaya diri, lalu sumber hambatan terhadap kreativitas, lalu dapat tersandung kasus hukum. Sekian penjelasan dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Aji atas bimbingannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.